Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan bagaimana tanda-tanda seseorang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan sudah menyatakan beberapa indikasi, beberapa tanda-tanda yang menyertai seseorang yang telah dilawat Tuhan secara pribadi. Yang pertama, seseorang yang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seseorang tersebut akan merendahkan diri, merendahkan hati di hadirat Tuhan. Sujud syukur di hadirat Tuhan atas kebesaran kasih Tuhan dan menyadari bahwa dirinya orang yang sungguh berdosa. Sehingga seseorang tersebut hari demi hari, setiap hari selalu mohon kasih pengampunan Tuhan. Selalu mengaku segala kesalahan, dosa-dosa, dan kelemahannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan kerendahan hati itulah, maka seseorang menyadari bahwa seseorang tersebut bukan orang yang sempurna. Perlu banyak belajar. Maka seseorang tersebut di dalam kehidupannya akan banyak belajar kepada orang lain, untuk belajar atas kelebihan-kelebihan orang lain maupun juga belajar dari kesalahan orang lain. Demikian pula akan belajar atas peristiwa kehidupan di sekitar. Jadi yang kedua, maka seseorang tersebut tidak menutup diri, tapi membuka hati, membuka diri untuk banyak belajar kepada orang lain dan banyak belajar dengan peristiwa kehidupan di sekitar. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sungguh-sungguh sudah dilawat Tuhan secara pribadi akan merasakan kelegaan di dalam dirinya. Beban-beban yang ada selama ini di dalam hidupnya, segala beban kehidupan, segala beban kepahitan, luka batin akan terlepas karena kehadiran Tuhan secara pribadi di dalam dirinya. Jadi ada kelegaan, ada suasana yang ringan di dalam hidupnya, tidak berat lagi hidupnya. Yang keempat, maka setelah merasa kelegaan, seseorang tersebut semakin merasa tenang di dalam hidupnya, memiliki sifat ketenangan, tidak tegang, tidak tertekan lagi. Jadi sudah ringan, sudah tenang di dalam hidupnya. Selanjutnya, seseorang tersebut akan merasakan damai sukacita surgawi yang melampaui segala akal. Jadi, seseorang yang sudah dekat dan dilawat Tuhan secara pribadi akan merasakan kedamaian yang sejati. Karena seseorang yang rendah hati mau belajar dari orang lain, kemudian sudah lega hidupnya, karena hidupnya sudah dilawat Tuhan, tidak ada beban kepahitan lagi, hidupnya akan tenang dan akan merasakan damai sejahtera. Dan jika sudah merasakan damai sejahtera, maka seseorang tersebut akan merasakan bahagia. Dan kemudian saudara-saudaraku, seseorang yang merasakan damai sejahtera, merasakan bahagia, karena hidupnya senantiasa diwarnai dengan sifat-sifat buah-buah roh, yaitu memiliki sifat kasih, mengasihi kepada semua orang, siapapun mereka. Jadi saudara-saudaraku, seseorang yang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus, akan memiliki sifat buah-buah roh di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam hatinya.
yaitu memiliki sifat mengasihi, kasih kepada semua orang, mengasihi kepada orang yang baik kepada dirinya maupun yang membenci dirinya, yang menyakiti dirinya, yang mengutuki dirinya, yang memfitnah dirinya. Jadi memiliki kasih yang sejati. Kemudian memiliki damai sejahtera di hati, memiliki kemurahan, memiliki kelemah lembutan, keramahan, penguasaan diri, ada sukacita di dalam dirinya. Sehingga seseorang yang sudah memiliki buah-buah roh akan berusaha untuk melepaskan segala sifat-sifat kedagingan yang berlawanan dengan sifat-sifat buah roh, yaitu seperti misalnya kebencian, sifat kemarahan, sifat dendam, sifat mudah marah, mudah tersinggung, sifat dengki dan iri, dan lainnya. Jadi seseorang yang sudah dalam Tuhan secara pribadi akan melepaskan segala sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat buruk yang justru akan membelenggu, membebani kehidupannya. Kemudian, saudara-saudaraku, seseorang yang sudah di dalam Tuhan, sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan, mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah memiliki sifat-sifat buah roh, maka kemudian hidupnya akan sungguh-sungguh berusaha untuk dapat menjadi berkat, berusaha untuk senantiasa memancarkan, mewujudkan hidup yang baik, yang bisa membantu, menolong, menyenangkan orang lain dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana sekalipun. Orang-orang yang dilawat Tuhan secara pribadi akan berusaha mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus demi kemuliaan nama Tuhan, dengan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi di sepanjang hidupnya hanya ingin berusaha yang terbaik bagi semua orang, untuk menyenangkan banyak orang, menyenangkan semua orang, demi kemuliaan nama Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan. Jadi fokusnya seseorang yang sudah dilawat Tuhan secara pribadi bukan fokus dengan dirinya sendiri, tetapi fokus bagi orang lain, berusaha hidupnya sungguh-sungguh bermanfaat, berguna bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi fokus orang yang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah fokus untuk dapat berguna, bermanfaat bagi orang lain, berguna, bermanfaat bagi Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dapat menjadi sarana sebagai saksi sinar terang kasih Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi seseorang yang dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam dirinya akan ada kerendahan hati, rendah hati. Yang kedua, senang belajar, senang melihat kelebihan orang lain, dan kemudian belajar atas kelebihan orang lain maupun juga kesalahan orang lain. Yang kemudian ketiga, seseorang yang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan memiliki hidup yang penuh dengan kelegaan, karena segala beban-beban, kepahitan, luka batin sudah terlepas oleh lawatan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, memiliki hidup dengan tenang, memiliki ketenangan hidup, karena segala beban dan luka batin, kepahitan sudah diambil alih oleh Tuhan. Maka hidupnya dapat tenang, tentram,
kemudian akan merasa damai sejahtera di hati, dan kemudian dapat merasakan bahagia, sukacita. Dan kemudian hidupnya akan terpancar sifat-sifat buah roh. Kasih, damai, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan, keramahan. Dan kemudian melepaskan sifat-sifat buruk, sifat-sifat kedagingan, yaitu seperti misalnya sifat marah, mudah tersinggung, dendam, benci, iri, dengki, dan sebagainya. Dan kemudian hidupnya fokus untuk orang lain dan untuk Tuhan. Jadi fokusnya bukan dirinya sendiri, tetapi seseorang yang sudah dilawat secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus akan fokus untuk hidup bagi orang lain, dapat berguna, bermanfaat bagi orang lain, dan kemudian juga hidupnya dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi sarana sebagai saksi terang kasih Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.